Penuh sesaknya pembangunan di wilayah Denpasar dan Badung membuat peluang investasi beralih ke wilayah Kabupaten Tabanan. Tabanan yang dijuluki lumbung berasnya Bali harus kuat dari godaan investor yang mencoba melakukan alih fungsi lahan pertanian. Regulasi yang jelas dalam penataan pengembangan pembangunan sangat diperlukan agar semua bentuk pembangunan sesuai dengan zonasinya. Ketua Komisi 1 Eka Nurcahyadi menjelaskan, Kabupaten Tabanan jadi daerah penyangga Kabupaten Bandung dan Kota Madya Denpasar yang memiliki posisi strategis bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Tabanan. Menghadapi serbuan investor, regulasi yang jelas mengenai tata ruang Tabanan sangat diperlukan. Kebijakan pemerintah dalam mengelola potensi juga harus disiapkan agar tidak menimbulkan permasalahan baru. Keberadaan Tabanan sebagai daerah agraris yang memiliki lahan produktif perlu dipertahankan. Salah satu warisan budaya dunia Tabanan merupakan kawasan pertanian Jatiluwih. Jatiluwih ini adalah merupakan sebuah aset ikon kita. Jadi harapan kita pun setelah Ulun Danu, setelah Tanah Lot, Jatiluwih ini adalah merupakan tujuan wisata kita yang utama. Jadi tentunya ini harus kita tata betul dengan meningkatkan sarana-sarana akomodasi wisata, tapi tentunya dengan tata ruang yang jelas nanti, sehingga semua itu pun nanti akan kita bangun secara legal dengan tata ruang tanpa mengurangi daripada lahan-lahan atau warisan WBD yang itu sudah kurang lebih itu mencakup daripada keberadaan subak yang ada di kawasan Caturanggo. Eka Nurcahyadi menambahkan pihaknya beserta jajaran Dewan dan pemerintah terkait akan mempercepat membuat rencana detail tata ruang RDTR supaya pembangunan akomodasi pariwisata sesuai zonasinya sehingga tidak menuai pro dan kontra di masyarakat. Peraturan yang jelas menjadi pedoman yang harus diikuti penanam modal di kawasan Jatiluwih khususnya sehingga tidak merusak hamparan sawah yang merupakan warisan budaya dunia. Indrawan, Bali TV.